Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wakasek, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru semua, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat rizki serta barokahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di acara diseminasi. Mohon izin Bapak Ibu semua ya, saya duduk di depan, saya berdiri di depan, bukan maksud untuk menggurui. Saya hanya mau sharing saja ya, sharing saja hasil dari pelatihan kemarin. Kebetulan saya mendapat undangan pelatihan selama berapa hari ya? Seminggu plus 4 hari. Jadi seminggu daring, kemudian 4 hari luring gitu di P4 TK, Penjas dan BK di Parung ya. Mungkin Bapak Ibu udah pernah kesana juga gitu. Ya, nah berkaitan dengan hari ini saya akan mendiseminasikan. Temanya sih 7 jurus BK hebat gitu. 7 jurus BK hebat. Mungkin sebelum itu boleh minta tolong yang ya, jadi saya nggak usah jelasin 7 jurusnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sekalian praktek. Bu Risma, Bu Vita, Bu Sela harus hafal juga ya. Ya, karena mungkin untuk kesempatan ini saya hanya akan sharing
sharing 2 jurus saja. Kata Bu Revi, kok kayak pompo jurus gitu. Nanti sisanya mungkin insya Allah sih, karena kemarin saya sudah mencoba untuk mengajukan lagi supaya rekan-rekan BK yang lain itu diundang gitu. Jadi nanti biar ada kesempatan untuk sharing juga untuk jurus-jurus yang lain sampai jurus yang ke-7. Jadi mulai dari kenali potensi sampai yang terakhir menata situasi. Saya ngos-ngosan enggak habis apa perasaan goyang sedikit ya. Udah ngos-ngosan insya Allah. Iya. Sampai ke menata situasi, bagaimana kita bisa menata situasi sekolah kita biar aman, nyaman, dan menggembirakan seperti itu. Oke, yang pertama mungkin untuk kenali potensi ya. Nah, tadi saya sudah sharing di grup Kombel. Di situ ada link Aku Pintar. Ya, coba Bapak Ibu dibuka. Nah, di situ ada 3 link ya. Link yang pertama itu adalah untuk gaya belajar, terus yang kedua kecerdasan majemuk, dan yang ketiga adalah potensi karir. Nah, kenapa ini saya share ke Bapak Ibu? Nanti mungkin kalau misalnya Bapak Ibu penasaran, boleh Bapak Ibu dicoba dulu. Mungkin pengen ngetes apa sih gaya belajar saya gitu. Kemudian termasuk potensi karir, Bapak Ibu apakah memang cocok atau enggak. Kalau saya sih sudah mencoba dan ya memang cocok. Hasilnya. Nah, ini yang apa namanya ya? Nanti silakan. Kenapa ini saya share ke Bapak Ibu? Saya berharap ya, karena sekolah kita itu kan kemarin sama Bu Revi, sama kurikulum itu sudah dibentuk, ada guru wali seperti itu kan. Nah, guru wali itu tujuannya adalah nanti setiap guru itu bisa melihat, bisa mengarahkan, bisa membimbing anak-anak walinya untuk dalam hal akademiknya itu dia bisa berkembang lah, bisa maksimal. Kemudian nanti harapannya setelah nanti dia lulus itu atau dia nanti melanjutkan bisa sesuai dengan potensi yang mereka miliki gitu. Nah, nanti Bapak Ibu wali ya, guru wali boleh silakan di-share saja itu linknya ke anak-anak wali ya, anak-anak walinya silakan. Nanti itu ketika mengerjakan itu setelah selesai di setiap setiap link itu nanti langsung ada hasilnya. Jadi ada hasilnya. Nah, sebenarnya saya udah bikin percakapan ya, cuman nggak ke bawah. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa menyarankan ke anak-anak walinya itu ketika selesai mengerjakan silakan di screenshot gitu, hasilnya di screenshot gitu. Nanti di situ ada penjelasannya. Kalau misalnya bingung gitu atau kurang paham, boleh nanti dibantu oleh guru BK. Tapi yang pasti saya nggak bisa. Ada yang udah nyobain belum? Belum ya? Iya. Sebenarnya saya ada, cuma di HP. Kayaknya kalau HP ribet ya, Bu. Ya, yang modul 1. Modul 1 nanti gambarannya ini yang mengenali profesi ini yang asesmen yang ketiga ya, link yang ketiga itu nanti hasilnya setiap anak itu akan ada hasilnya, misalnya dia berapa prosentasenya, apakah realistik,
investigatif, terlalu semangat, artistik, gitu. Ini penjelasannya ya. Misalnya nanti anak walinya nanya, Bu, hasil saya itu misalnya realistik gitu. Itu gimana Bu? Di situ udah ada contohnya, contoh profesinya yang kira-kira nanti cocok dengan si anak tersebut. Misalnya, oh berarti kamu suka bekerja dengan tangan, alat, mesin atau hewan. Dia cenderung menghindari pekerjaan yang membutuhkan banyak interaksi sosial atau pemikiran abstrak. Kemarin saya waktu 2 minggu yang lalu ya sudah mencoba lakukan untuk siswa yang eligible itu ya, dan sebagian besar mereka mengatakan hasilnya cocok gitu. Jadi memang untuk sekolah kita kan beberapa tahun ini kan tidak melakukan tes psikotes ya Bu ya. Makanya tadi juga ada orang tua kelas 12 yang hadir ke sini, ada bersama saya sedang Vita juga sempat menyampaikan juga, anak saya bingung sedangkan nggak ada psikotes gitu kan. Itu nah salah satunya tadi saya sudah sarankan kerjasama dengan guru WK-nya juga bahwa nanti si anak ini silakan bisa mengerjakan tadi asesmen yang riasek, berarti yang ketiga. Jadi kalau untuk kelas 12 mungkin yang ketiga itu yang cocok. Kalau yang pertama gaya belajar kebanyakan sih mereka bisa sesuai dengan yang kemarin sudah mereka pernah tes gitu waktu kelas 10 ya. Ya, waktu kelas 10 mereka sudah dites gaya belajar, pas kelas 12 dites lagi sama enggak gitu. Tapi ada kecenderungan sama gitu ya. Terus kalau yang kedua itu hanya menggambarkan kecerdasan saja sih, kecerdasan majemuk, termasuk atau tergolong cerdas apa nih si anak ini gitu. Ini nanti ada hubungannya juga dengan yang ketiga, yaitu asesmen tentang profesi. Oke, nah mengenai potensi ini saya lihat ya di SMA Negeri 4 itu memang banyak anak-anak yang sebenarnya punya potensi yang bagus, cuman mungkin mungkin masih kurang untuk kita arahkan gitu. Terutama ya jujur saya sebagai guru BK memang ketika ini kurikulum merdeka nggak ada jam masuk kelas, jadi agak-agak butuh tantangan juga. Gimana caranya saya bisa melakukan pendekatan kepada siswa. Jadi kalau kemarin kan paling kita hanya memanfaatkan jam kosong seperti itu, kita masuk gitu. Tapi kan tidak rata gitu. Kalau misalnya BK ada jadwal, mungkin itu bisa kita jadwalkan lah gitu untuk materinya, untuk jenis layanannya seperti apa gitu ya. Nah kita sebagai guru harapannya dengan adanya kenali potensi itu kita bisa melihat sebenarnya si A, si B, si C dalam satu kelas yang kita ajar itu dia sebenarnya potensinya sejauh mana gitu ya. Mungkin yang selama ini kita salah dalam hal mensikapi gaya belajar mungkin ya. Ketika dalam satu kelas itu saya percaya bahwa dalam satu kelas itu siswa mungkin ada yang gaya belajarnya visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Nah itu memang mengharapkan kita sebagai bapak ibu guru itu untuk bisa memahami itu gitu. Misalnya kalau dulu ada hasilnya ya Bu Vita, Bu Sela, untuk setiap kelas itu yang dominan apa nih gitu, misalnya 12 1 atau 10 1 dia dominan kinestetik
auditori atau visual. Nah, informasi seperti ini sebenarnya bisa kita pakai sebagai kita yang berperan sebagai Bapak Ibu guru itu untuk memilih strategi atau metode mengajar yang tepat itu seperti apa gitu. Kalau ternyata misalnya nih di kelas 10-1 dia di kelas itu dominan kelasnya itu visual misalnya ya, visual. Kalau misalnya Bapak Ibu hanya mohon maaf misalnya metodenya hanya ceramah gitu atau hanya menjelaskan saja, mungkin buat si anak ini akan menjenuhkan. Jadi strateginya mungkin bisa biar lebih menarik lagi kita visual pakai misalnya pakai proyektor, pakai video, kemudian pokoknya hal-hal yang menarik supaya si siswa ini bisa fokus ke objek tersebut yang sedang kita terangkan. Kenapa? Karena biasanya anak-anak visual itu dia karakteristik belajarnya itu akan senang senang gambar-gambar yang menarik atau tulisan-tulisan yang menarik atau bahkan buku-bukunya pun mungkin penuh warna-warni. Maksudnya biasanya di warna-warni itu untuk mempermudah dia belajar. Biasanya anak visual seperti itu. Berbeda lagi dengan anak auditori gitu. Kalau anak auditori itu kan dia tidak akan paham gitu ketika hanya membaca saja gitu atau hanya melihat saja. Terus misalnya Bapak Ibu diam, mohon maaf ya, misalnya diam, pasti si anak auditori ini nggak akan paham. Dia akan paham ketika Bapak Ibu guru akan menjelaskan gitu, menjelaskan, diberikan mungkin langkah-langkah gitu dan sebagainya. Pasti akan lebih menarik seperti itu. Nah, yang ketiga kinestetik itu biasanya Bapak Ibu pernah nggak nemuin anak di kelas dia misalnya kita lagi ngajar ya, tiba-tiba dia yang tadinya duduk di pojok tiba-tiba ke depan, pokoknya gerak terus, nggak bisa diem gitu. Itu biasanya anak kinestetik gitu. Dia akan merasa jenuh kalau hanya diam saja, hanya mendengar saja atau hanya baca saja. Dia tuh pengen gerak. Makanya kalau yang eksak misalnya biologi itu, kimia, fisika, kalau diajak praktek pasti semangat ini anak kinestetik gitu. Langsung praktek langsung gitu. Itu biasanya anak kinestetik seperti itu. Gitu. Jadi emang beda-beda ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya ada anak yang jalan-jalan gitu, ya harap maklum mungkin selagi masih sopan ya Bu ya, masih dalam taraf kewajaran gitu, paling ditegur seperti itu biasanya. Oke, jadi untuk kenali potensi yang bisa saya share ke Bapak Ibu, mungkin poinnya adalah itu. Jadi untuk asesmen tadi yang 3 bisa Bapak Ibu pakai untuk nanti di sharing ke anak-anak wali. Mungkin selama ini Bapak Ibu ketika jam guru wali bingung juga kan ngapain gitu. Nah itu bisa nanti Bapak Ibu pakai, Bapak Ibu share. Nah untuk hasilnya kan tadi di screenshot ya. Nah saya sebenarnya bikin saya buat rekap gitu, tapi Bapak Ibu bisa bikin juga sendiri pakai Google Form aja. Misalnya nama, kelas, kemudian hasil asesmennya, misalnya asesmen gaya belajarnya apa, terus yang kedua apa, kecerdasannya apa, dan yang ketiga apa, pakai Google Form. Jadi biar nanti langsung bisa Bapak Ibu print gitu ya, bisa jadi data Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti butuh penjelasan, nanti kita akan bantu sebagai guru BK gitu. Misalnya penjelasan ini gimana kira-kira nanti ke depannya, misalnya cocoknya apa nih anak nih gitu bidangnya. Tapi insya Allah saya yakin Bapak Ibu semua adalah Bapak Ibu guru yang hebat, bisa semua gitu untuk mengarahkan putra putrinya. Oke.
Kita tepuk dulu ya Bapak Ibu. Ikutin video aja ya. Gini. Tepuk guru hebat. Tepuk guru hebat. Prok. Ajar dulu, ajar lagi, ajar terus. Prok. Terus? Ada yang tahu nggak? Belum ada yang tahu ya? Kalian udah ada yang tahu ya? Oke, ulangi. Ngajar dulu, ngajar lagi, ngajar terus. Prok. Murid tantrum, ortu komplain, tugas numpuk. Harus sabar, harus senyum, selalu kuat tiap hari. Guru kuat, guru hebat. Biar rame kita putar videonya aja ya. Jadi biar seru. Bapak Ibu ikutan. Bu. Harus sabar, harus senyum, selalu kuat tiap hari. Guru kuat, guru hebat. Harus sabar, harus senyum, selalu kuat tiap hari. Guru kuat, guru hebat. Siap Bapak Ibu. Harus sabar, harus senyum, selalu kuat tiap hari. Guru kuat, guru hebat. Ngajar dulu, ngajar lagi, ngajar terus. Minta tugas numpuk. Harus sabar, harus senyum, selalu kuat tiap hari. Guru kuat, guru hebat. Iya. Terima kasih. Ntar dihafalin. Tapi itu buat kita aja. Bapak Ibu guru ya. Ntar kalau siswanya denger, emang kita tantrum Bu. Iya. Kalau orang tua komplain mungkin banyak ya. Gitu. Tapi kalau siswa tantrum banyak nggak? Oh banyak. Ya, oke. Ya, ini berkaitan dengan yang kedua, jurus yang kedua yaitu kelola emosi. Oke, kelola emosi Bu. Oke, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu di sekolah, pernah tidak atau sering enggak Bapak Ibu itu emosi karena kelakuan atau perilaku siswa? Ya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah, oke. Bapak Ibu, saya boleh minta tolong nggak? Ya. Bapak Ibu bagikan. Satu aja. Boleh minta tolong. Ya, minta tolong. Satu aja. Satu guru satu. Apa namanya? Bu Guru, saya di semua. Visual. Oke Pak, di screenshot Pak. Screenshot dulu. Maaf Bu. Iya.
Saya ngebut aja ya Bapak Ibu karena waktunya juga mepet mau asal. Sebenarnya materinya banyak, tapi ntar kalau berkait halaman 25 kalau nggak salah. Tapi oke, nggak usah kasih nama, nggak usah dikasih nama. Saya hanya pengen tahu aja. Ini sebagai laporan saya saja ya. Saya pengen tahu. Saya pengen tahu gitu. Ketika Bapak Ibu guru emosi, kalau kita ngomongin emosi itu kan pasti emosi itu sebenarnya banyak ekspresi emosional seseorang itu bisa beraneka, mulai dari bahagia emosi bukan emosi, bahagia emosi, sedih, marah. Nah, cuman kan selama ini kita kalau udah ngomong emosi pasti marah gitu, padahal emosional itu macam-macam gitu. Nah, kita sekarang fokus ke emosi yang kesal atau marah. Ketika Bapak Ibu emosi, biasanya apa yang dilakukan Bapak Ibu? Saya pengen tahu. Ditulis. Nggak perlu ditulis namanya, nggak perlu. Tulis aja. Saya pengen tahu. Udah satu aja. Ketika Bapak Ibu emosi, emosi marah, ya. Ya di kelas di rumah. Di sekolah. Di sekolah. Biasanya Bapak Ibu ngapain? Terserah. Iya. Kalau Ibu banyak yang dilakukan, silakan tulis aja sebanyak mungkin. Tapi kalau hanya satu, tulis aja satu. Saya pengen tahu. Oh, ada pulpen. Oh. Gantian. Bu Ita udah. Belum. Oke. Ayo Bapak Ibu tulis ya. Nanti yang nggak nulis nggak dapat nilai. Iya, kayaknya Umi nggak marah kali ya. Nggak pernah marah. Astagfirullah gitu. Oke. Sudah? Oke. Coba. Sudah apa belum? Kalau sudah dikumpulkan. Langsung aja kumpulin. Kan nggak ada namanya. Iya. Nggak usah. Itu sudah. Kita tolong kumpulin friends. Iya. Terima kasih. Makasih Bu, saya mau dibantuin. Oke. Oke, sekilas sambil saya baca ya. Saya baca sendiri juga.
Sudah ya? Ya, saya lanjutkan sebentar ya. Tadi sekilas sudah saya baca dan banyak yang sama, ada juga yang berbeda. Ada yang ketika marah diam, ada juga yang ketika emosi langsung Meletus. ya, ada juga yang istighfar, ada juga yang ada yang lucu, setelah marah langsung jajan. Oke, langsung saja nih. Oke, saya juga pernah marah sih. Saya pernah marah. Mungkin kalau orang atau siswa yang melihat gue ini nggak pernah marah gitu. Padahal saya pernah emosional juga. Itu ketika di kelas. Biasanya yang bikin kita emosi apa? Ketika kita lagi menjelaskan ya Bapak Ibu ya, siswa tidak memperhatikan, tidak mendengarkan. Nah itu biasanya yang memancing emosi kita gitu. Kalau nggak sabar mungkin langsung. Nah ini ada juga tadi yang langsung marah, langsung oh my god, ada juga yang kayak gitu. Oke, ini ada roda pilihan bagaimana kita bisa mengelola emosi kita. Ini sebenarnya ada yang sudah dikerjakan atau dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Dan itu sudah tepat gitu. Di antaranya kira-kira apa? Kebanyakan walk away, tinggal, pergi, atau ignore, abaikan. Nah itu yang pernah saya lakukan juga ketika saya siswa-siswa tidak memperhatikan. Itu di sini itu rasanya kayak ya Allah sedih banget gitu kan, sedih banget. Kalau udah sedih banget, udah kayak pengen nangis gitu, dalam hati. Daripada saya nangis, udahlah saya keluar aja. Akhirnya saya keluar ruang BK. Itu sambil jalan itu udah beneran udah keluar air mata. Bener. Dan biasa kalau biasanya kalau guru udah seperti itu, anak-anak langsung iya. Nah itu sebenarnya tar dulu gitu.
Makanya untuk kelola emosi ini selain untuk Bapak Ibu juga baik juga untuk siswa, supaya siswa pun tahu bagaimana cara mengelola emosi emosi siswa, baik itu terhadap mungkin Bapak Ibu atau mungkin di lingkungan di rumahnya seperti itu, atau bisa juga dengan teman sebayanya, karena kan di sekolah banyak juga kejadian-kejadian anak yang emosinya itu tidak terkendali, sehingga mungkin pernah di sekolah kita juga pernah terjadi kan, ada yang nojok ya, ada yang nojok, terus ada juga yang narik baju sampai sobek. Itu berarti ya itu zamannya siapa ya, tahun kemarin kalau nggak salah ya, bajunya sampai sobek. Ya Allah. Jadi harus bisa mengelola emosinya. Di antaranya adalah apologies. Ini memaafkan, ya, memaafkan. Kemudian share and take turns. Itu enggak sih bacanya Bode? Ini kalau ini untuk semua lingkungan ya. Kalau yang share and take turn ini biasanya sih untuk parenting. Jadi ketika kita punya anak di rumah misalnya masih kecil-kecil suka berebut mainan atau apa, nah itu bisa dipakai strategi ini. Siapa yang anaknya masih kecil-kecil biasanya mungkin ada bahkan sering terjadi seperti itu. Nah kita bisa mengajari mereka untuk share and take. Jadi belajar untuk berbagi dan gantian gitu. Oke, gantian. Atau go to another game. Go to another game itu kita fokuskan ke hal lain. Kita fokuskan ke hal lain. Misalnya mamanya, mama punya makanan enak nih, gitu. Ketika anaknya ribut, bisa dengan cara seperti itu. Count to 10 to cool off. Ini menghitung mundur 10 kali misalnya 10, tapi itu untuk diri sendiri ya. 10, 9, 8 itu sampai 1 sampai ya Allah, saya nggak boleh marah, saya nggak boleh kesal. Iya ya, dari atas ya. Tell them to stop. Ini tadi yang langsung misalnya dia berantem atau ribut, bisa langsung di stop. Atau ini untuk diri sendiri juga bisa. Sampaikan ke diri sendiri bahwa stop, aku nggak boleh marah, aku nggak boleh emosional, harus sabar gitu. Yaitu tadi biasanya dengan cara walk away atau ignore it gitu. Jadi mengabaikan, keluar, diem. Nah tadi banyak yang diem, ya banyak yang diem, nggak apa-apa. Intinya adalah kalau ini yang use an I message itu ketika ini bisa dipraktekkan di rumah juga. Ketika kita emosional terhadap anak, biasanya kan mungkin yang tadi yang karakternya langsung ketika saya marah ya saya bilang marah gitu. Nah kalau menggunakan use an I message, ketika bapak ibu selesai marah langsung diajak ngobrol anak-anaknya, jelaskan misalnya ya, bunda kecewa atau mama kecewa kalau kamu main tanpa pamit, karena kan bunda khawatir jika terjadi apa-apa. Jadi sambil kita jelaskan gitu, itu sambil bisa meredamkan emosi kita juga kalau udah seperti itu. Dan untuk si anak pun ini nanti insya Allah tidak akan dia akan tahu, oh ternyata orang tua saya marah itu karena ada alasannya pun bisa
pahami. Insya Allah tidak akan terlalu membekas. Daripada Bapak Ibu marah, kemudian katakanlah main fisik, misalnya ada yang main fisik. Begitupun ke siswa kita, gitu. Ke siswa kita. Ketika siswa kita itu ada masalah atau bikin kita kesel, ya tadi kita coba untuk kasih jeda dulu. Kasih jeda. Bapak Ibu nggak perlu misalnya langsung ngomel-ngomel, langsung marah-marah seperti itu. Kasih jeda, kasih waktu, diam dulu. Setelah itu baru jelaskan ke siswa tersebut. Ketika siswanya misalnya minta maaf, Bapak Ibu baru bisa jelaskan kenapa Bapak Ibu marah misalnya seperti itu, karena seperti ini. Jadi supaya siswa tersebut pun akan memahami. Ketika kita Bapak Ibu mungkin masih ingat kemarin peristiwa yang di SMA Cengkarga ya. Nah itu salah satu juga salah satu pembelajaran juga buat kita selaku Bapak Ibu guru untuk bisa lebih berhati-hati, terutama dalam mengelola emosi gitu. Apalagi di sekolah gitu, dengan latar belakang siswa yang beraneka, latar belakang keluarga atau orang tua yang beraneka juga, kita harus lebih berhati-hati. Ya caranya seperti itu. Misalnya kita mau menegur siswa, itu pun harus hati-hati. Menegur siswa, maaf saya pernah lihat sensei. Nah tapi saya salut sensei sudah tepat gitu. Jadi ketika kita menegur anak dan itu posisinya di tempat umum, jangan langsung kita tegur langsung di situ, tapi kita panggil, nak sini sebentar. Masih ingat nggak sensei? Nggak ingat. Tapi saya memperhatikan gitu. Langsung diajak masuk ke ruang piket waktu itu ya. Kalau nggak salah gara-gara baju apa gitu sensei. Baju pendek. Iya. Kalau nggak salah bajunya lengannya pendek tuh ya. Pokoknya seperti itu. Jadi seperti itu ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kita sharing aja. Saya sebagai guru BK banyak juga menjumpai masalah-masalah siswa yang kadang siswa itu memang begini. Ketika siswa ditegur oleh Bapak Ibu guru dan itu ditegurnya di depan kelas atau di depan teman-temannya, dan itu mungkin sesuatu yang memalukan buat si siswa ini, itu akan membekas banget gitu. Jadi makanya cara kita menegurnya, kita coba untuk gak apa-apa, ajak aja, Neng nanti ke ibu ya gitu, boleh, supaya apa, kita ngomong aja. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini saya berbicara dari konsep BK seperti itu. Jadi memang kita tidak boleh sampai mempermalukan anak di depan teman-temannya, karena itu nanti akan membekas. Apalagi kalau misalnya tadi emosional, kemudian sampai kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, itu ibaratnya hati seseorang itu kan seperti ini ya. Ketika dia mendengarkan kata-kata kasar, kata-kata yang menyakitkan untuk siswa tersebut, itu ibaratnya apa ya, diremes-remes gitu. Iya. Nah, walaupun sudah karena misalnya udah baikan, ya udah baikan, udah saling memaafkan, tapi udah nggak bisa lagi balik semangat. Begitupun ketika kita marah ke putra-putri kita di rumah ya, kalau jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan atau bahkan itu sampai ke hati. Biasanya kalau
kita akan tahu itu bisa sampai ke hati itu ketika kita marah si anak ini sampai menangis gitu. Makanya kadang mungkin Bapak Ibu perlu langsung dipeluk, langsung dijelaskan seperti tadi, yes and I message gitu, jelaskan. Minta maaf juga perlu gitu. Jadi orang tua itu minta maaf ke anak juga perlu, bukan hanya anak aja yang minta maaf kalau salah ke orang tua. Ketika kita udah ngomel-ngomel harus minta maaf juga. Maaf ya, tadi Bunda nggak ngomel gitu. Tahu nggak kenapa Bunda ngomel? Karena begini gitu. Seperti itu, insya Allah nanti tidak akan meninggalkan bekas yang mendalam untuk putra putri kita. Seperti itu. Oke. Ya, insya Allah di sini SMA 4 tadi saya lihat banyak yang sudah melaksanakan strategi bagaimana mengelola emosi yang kira-kira tepat itu bagaimana. Yang paling gampang ya itu tadi, WA aja. Ketika kita ketemu siswa yang ini udah tinggalin, kasih jeda dulu, baru nanti kita jelaskan ke anak seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nggak usah ada pertanyaan. Karena kan waktunya udah asar ini, udah waktunya sholat ya Bapak Ibu. Ya, siapa tahu nanti sebenarnya ini banyak ya Bu Nurul ya, Bu Nurul banyak ini. Oh ya, satu lagi Bu Nurul. Nah, yang sel tadi, sel yang sekolah ini. Nah, nih Bu, ya, oke. Jadi gini, Bapak Ibu bisa mempraktekkan ini juga di kelas Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu biasanya suka ada pembinaan wali kelas ya, bisa ada pembinaan wali kelas. Nah, atau Bapak Ibu mau mengajar pun bisa, atau misalnya bisa juga ini dipakai untuk misalnya guru bahasa Inggris. Nah, atau guru yang lain lah bisa. Kita bikin peta emosi di masing-masing kelas gitu. Seharusnya saya bikin ya, mempraktekkan gitu. Paling gampang itu yang ini, yang atas, my feelings. Ini taruh di depan kelas. Terus ini kasih aja. Nih, ini contohnya ya. Di sini ada energetic, relax, excited, happy. Kalau yang ini worried, bored, sama tired. Ini apa ya? Sad, sedih. Nah, nanti Bapak Ibu bisa, ini gampang pakai gelas aqua, taruh aja di sini ya, kulet. Nah, ketika Bapak Ibu mau mulai mengajar atau mau mulai Quran, boleh tuh setiap anak silakan masukkan namanya ke gelas ini sesuai dengan emosional yang mereka rasakan saat itu. Jadi kalau saya biasanya memulai belajar itu bagaimana kabar kalian hari ini gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa seperti itu. Nah, apa yang dirasakan oleh siswa-siswi itu silakan bisa ditulis nama ya, masukkan aja ke sini sesuai dengan apa yang dirasakan. Misalnya ada yang memasukkan sini, oh happy, oh boring ya, bosan, sad, sedih, dimasukkan. Nah, nanti Bapak Ibu cek yang masuk ke misalnya excited, happy atau lagi happy siapa aja, yang bored atau worried siapa aja, terus yang sad, sedih siapa aja. Nah, nanti ada follow upnya silakan, boleh Bapak Ibu boleh panggil anak tersebut, misalnya kok di 12.1 ada yang sedih misalnya. Kalau yang happy kan mungkin nggak masalah, berarti lagi seneng, nggak ada masalah ya gitu ya. Mungkin yang perlu kita perhatikan
perhatikan adalah yang tadi, mungkin yang sedih atau dia bored atau worried gitu. Itu siapa aja. Nah, kalau Bapak Ibu butuh bantuan guru BK, boleh nanti langsung laporan gitu. Bu, nih 12:1 ada yang sedang sedih. Ketika Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu wali kelas mau mentreatment langsung siswa tersebut, boleh, silakan. Misalnya, Nak, ini kok kamu sedih, kenapa? Gitu, mungkin bisa bercerita. Kalau yang happy mungkin nggak perlu kali. Atau silakan kalau misalnya ternyata kok sekelas happy semua, bolehlah cerita. Ini lagi happy semua, kenapa ya? Gitu. Apa habis dapat apa? Habis dapat MBG. Gitu. Iya. Nah seperti itu. Jadi ini fungsinya peta emosi ini supaya Bapak Ibu tahu bagaimana situasi sosial emosional learning di kelas tersebut, sehingga Bapak Ibu nanti bisa follow up berikutnya gini. Kok sekelas ini lagi sedih semua misalnya, Bapak Ibu kira-kira kalau ngajar nanti bisa ini enggak sesuai dengan harapan, tujuan. Biasanya mungkin pada loyo, pada nggak memperhatikan, pada bahkan sampai tidur kali ya. Gitu. Seperti itu. Tapi kalau di kelas itu happy terus, berarti Bapak Ibu pun akan semangat untuk mengajarnya gitu. Jadi seperti itu manfaatnya. Oke, mungkin nanti silakan Bapak Ibu boleh dipraktekkan, Bapak Ibu wali kelas atau Bapak Ibu guru mata pelajaran juga bisa. Nanti misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris supaya anak itu bisa bercerita gitu. Ketika ada masalahnya apa. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum ditutup, kita tepuk lagi, Bu. Iya. Ngajar dulu dan komplek tugas numpuk, harus sabar, harus senyum, selalu kuat tiap hari. Guru kuat, guru hebat. Ngajar dulu, ngajar lagi, ngajar terus. Murid dan komplek tugas numpuk, harus sabar, harus senyum, selalu kuat tiap hari. Guru kuat, guru hebat. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Oke, itu sama kayak tepuk sakinah ya? Iya. Oh iya. Tepuk sakinah kayaknya yang hafal Bu Sela. Iya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau misalnya